Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururina wa anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Amma ba'd. Yang pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tak terhingga sehingga kita tak bisa hitung nikmat apa yang diberikan pada Allah kepada kita dengan jari jemari kita sendiri. Yang nikmat yang diberikan kepada jadi nikmat yang diantaranya adalah nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat bisa bernapas, bisa mendengar, bisa melihat, bisa mengecap, dan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di acara ini dan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, pemimpin kita, di mana beliau telah memimpin dari zaman kegelapan sampai zaman kecahayaan. Dari zaman onta sampai zaman Toyota. Yang menerima mukjizat yang terbesar ialah Alkitab Al-Quran. Siapa lagi kalau bukan baginda Habibana Nabiyina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau tersampaikan pada keluarganya, sahabatnya, cucu-cucunya, tabi'at dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini saya akan sedikit menyampaikan apa yang saya tahu tentang niat. Apa sih niat tuh? Munculnya dari mana sih niat tuh? Jadi, niat itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Kalau menurut ulama, arti kata niat adalah keinginan untuk melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan di mana pada masa yang akan datang. Contohnya, misalnya kita malam besoknya mau sekolah, karena kita tahu besoknya sekolah, makanya kita tidurnya lebih awal seperti jam 9, tidur awal supaya tepat waktu pergi sekolah untuk mencari ilmu itu dengan niat di mana pada masa yang akan datang. Jadi kita bisa setiap amal itu harus karena Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal, agar apa yang kita perbuat, setiap amal kita yang perbuat supaya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amal solih itu mempunyai dua syarat yang tidak akan diterima kecuali dengan keduanya. Yang pertama, ikhlas dan benar. Yang kedua, sesuai dengan sunnah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Di mana sih munculnya niat? Niat tuh munculnya di fi qalbun, di dalam hati. Bahkan semua perbuatan yang hendak dilakukan manusia itu di dalam hati. Dan niat tuh tertanam otomatis di dalam hati. Jadi niat tuh dari bahasa Arab, berasal dari bahasa Arab itu kalau niat an-niyat namanya. Ya, bentuk dari jamak ariyah. Kalau menurut bahasa, niat itu adalah menuju atau mengejak. Emang ada ya dalil-dalil tentang niat? Ada. Niat maksudnya. Jadi hadis arba'in hadis arba'in yang ke-1 hadisnya yang berbunyi itu an Amirul Mu'minin Abi Hafsin an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yaqihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih wa riwayat Bukhari wal Muslim. Artinya dari Amirul Mukminin Abi Hafsin an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa kan hijrahnya karena dunia atau wanita yang hendak ia menikahi, maka hijrahnya karena apa yang ia tuju. Riwayat wal Bukhari wal Muslim. Nah, di sini menyebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya niat itu tergantung pada niatnya. Jadi amal itu tergantung pada niatnya. Amal apa maksudnya? Jadi amal diterima atau enggaknya itu tergantung pada niatnya. Kalau kita niatnya karena Allah, jadi niat itu akan diterima atau bernilai. Kalau kita niatnya karena manusia atau makhluk, jadi amal tersebut tidak akan bernilai atau nggak ada nilainya lah. Jadi niat tuh kalau kita tuh misalnya dampak kita niat karena Allah nih, jadi hati tuh jadi sejuk kan, jadi enak, jadi plong lah. Udah kita ke dalam ini karena Allah, insya Allah diterima. Kalau kita niat karena makhluk, jadi ya haus aja sama pujian, jadi mau aja terus dipuji sama manusia. Jadi kita apa-apa melakukan sesuatu karena makhluk kata manusia. Kalau ada manusia kita lakuin, kalau nggak ada ya enggak. Jadi hati itu mau terus aja pujian aja. Jadi haus karena pujian. Kalau dampak niat karena manusia. Nah, misalnya nih kita contoh nih ya, niat karena Allah kan. Misalnya kita nih ke sekolah kan, datanya kebagian teuing gitu kebagian teuing gitu teh. Kita lihat ke lapangan sekolah tuh banyak sampah, tangga-tangga berdebu, kotor sama pijakan sepatu yang kemarin sekolah tadi. Terus kita berinisiatif untuk membersihkannya supaya kita belajar tuh jadi nyaman, mencari ilmu tuh jadi enak, jadi plong, jadi lihat tuh jadi enak, seger gitu kan, lihat ke lingkungan sekolah kalau bersih. Jadi dia berinisiatif untuk membersihkannya ya karena untuk belajar, untuk enak dipandang supaya lancar belajarnya, enggak untuk karena untuk dipuji oleh manusia, oleh teman, oleh guru. Dia nggak ada niatan bersihkan sekolah itu ya biar dipuji gitu, ya biar dipuji gitu kan, nggak ada niatan sama sekali gitu. Ya niat karena Allah, niat karena untuk mencari ilmu supaya lancar mencari ilmunya. Jadi kalau dampak niat karena makhluk nih, manusia. Misalnya kan kalau kita sholat kan, misalnya kita kalau ada sholat ada makhluknya yang dikhusyuin, lama-lamain ada manusia tuh berdoa lama, menangis, berseduh-seduh, nangis kalau ada manusia tuh. Kalau nggak ada, kalau sholat ya gercep aja, kayak dikejar maling itu sama warga, sama arisan itu kan. Sholat kalau nggak ada makhluk, dampak karena niat karena makhluk tuh sholat. Kalau ada makhluk ya khusyuk, kalau nggak ada manusia ya cepat gitu. Itu niat karena dampak kayak contohnya karena niat karena manusia. Jadi bila mana apa yang kita akan lakukan, lebih baik kita niatkan karena Allah ya, jangan niatkan karena makhluk. Ayo kita belajar dari sekarang, termasuk saya juga. Mari kita belajar dari sekarang, niatkan apa yang kita akan perbuat, apa yang kita akan usahakan gitu. Niatnya ya karena Allah gitu. Jadi misalnya kita udah niat dari awal karena Allah, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekian dari saya. Sebelum saya ditutup, saya ada pantun. Bila ada piring pecah, jangan simpan dalam peti. Bila ada kata-kata saya ada yang salah, jangan simpan dalam hati. Oke, sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Bila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada yang salah, itu datangnya alami dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yumkin hadza faqat minni. Syukrun ala husni istama'ikum wa ihtimamikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.